Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Ikhwatal iman, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita perbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala limpahan anugerah dan karunia-Nya kepada kita yang tak terhingga. Dan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kembali kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian Kitab Ithaf Al-Muhibbin bi Syarhi Risalati Salati Al-Muqarrabin. Dan pada pertemuan kemarin kita telah sampai pada qaul al-musannif rahimahullahu ta'ala haitsu qala ta'ayyana ala man nawwarallahu basiratahu wa saffa min al-akdari sariratahu an yajma'al hamma fiha. Itu pada halaman 24 25. Ya, maka sebelum masuk di dalam solat, agar kita dapat mencapai rahasia solat, hakikat solat, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah an yajma'al hamma fiha. Artinya bahwa sebelum kita masuk di dalam solat, ham itu artinya apa? Akal, pikiran, hati, khayal, semua harus tertuju pada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka untuk membantu kita mengumpulkan ham kita di dalam solat, maka di luar solat kita harus terbiasa menghadirkan hati di dalam zikir. Oleh sebab itu dulu Syekhuna Dr. Ali Jum'ah pernah ditanya, bagaimana cara kita, apa cara yang mudah untuk dapat khusyuk di dalam solat? Beliau mengatakan apa? Orang kalau ingin mau khusyuk di dalam solat, maka dia harus terbiasa berzikir di luar solat. Terbiasa berzikir dengan khusyuk di luar solat. Karena luar solat, kharijus solah, itu namanya alamul ghaflah. Dakhilus solah itu namanya alamul hadrah. Ya, alamul ghaflah itu artinya alam di mana terbiasa lalai. Ya, tetapi kalau orang sudah terbiasa berzikir di luar solat, di alam ghaflah, ya, maka ketika masuk di dalam solat, masuk ke dalam alamul hadrah, itu akan mudah. Tetapi kalau orang di luar solat itu tidak pernah berzikir, bahkan hati disibukkan oleh dunia, oleh kesibukan-kesibukan lainnya, maka ketika masuk ke dalam solat, kesibukan-kesibukan itu pun akan masuk ke dalam solat. Nah, maka cara untuk mengumpulkan ham, untuk mudah mengumpulkan ham di dalam solat adalah kita harus terbiasa berzikir dengan khusyuk di luar solat. Kalau artinya apa? Kalau di luar solat saja kita sudah dapat menghadirkan hati kita, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih mudah lagi untuk menghadirkan hati di dalam solat. Sebab solat itu adalah alam hadrah, alam di mana kita merasakan kehadiran, merasa berada di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Maka itu cara yang paling mudah. Ya, karena ya tanpa cara itu akan sangat susah sekali untuk mendapatkan kekhusyuan. Ya. Ya, sebab apa? Sebab khusyuk itu adalah bahwa hati benar-benar merasakan dirinya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya tadi malam kita sebutkan bahwa sholatul arifin, sholatnya orang-orang yang arif itu bukan hanya waktu-waktu tertentu saja, bukan hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tetapi setiap saat mereka itu adalah sholat. Artinya apa? Setiap saat mereka merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup mereka. Ya, sehingga hati mereka tetap bertawajuh kepada Allah, merasakan muraqabah Allah, ya, sehingga hati mereka tetap berzikir ana al-lail wa atrafan nahar, di siang hari ataupun di malam hari, la yaftar. Ya, nah, maka jika ya itu dapat kita lakukan, maka sholat itu akan menjadi nikmat. Ya, sholat akan menjadi nikmat. Ya. Lalu apa sebenarnya yang menjadikan hati kita sibuk? Yang menjadikan hati kita sibuk itu adalah kotoran-kotoran yang menempel di hati kita yang berupa syahwat, nafsu, dan lain sebagainya. Maka selama syahwat, nafsu itu masih menempel, maka yang terlihat adalah di dalam hati kita itu adalah kotoran-kotoran tersebut. Nah, maka di sini ya kita perlu ada, sebelum memulai sholat itu kita harus benar-benar merasakan, ya, merasakan apa? Bahwa ketika kita datang ke sholat itu kita datang kepada siapa? Kita datang kepada Allahu Rabbul Alamin. Bahkan Dia yang mengundang kita, ya enggak? Dia yang memanggil kita, Dia yang menginginkan kita. Artinya kita yang diinginkan oleh siapa? Oleh Allah. Artinya Allah seakan-akan rindu untuk mendengar suara kita bermunajat kepadanya. Coba bayangkan, kalau HP ini berbunyi itu artinya apa? Panggilan. Panggilan itu artinya apa? Bahwa ada orang yang ingin berbicara dengan saya, mendengar suara saya. Bukan berarti Dia yang menginginkan saya, bukan saya yang menginginkan Dia. Ya enggak? Nah, maka demikian juga ketika kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, itu artinya apa? Siapa yang panggil kita? Allah. Berarti Allah yang mengundang kita untuk datang ke istananya, untuk bermunajat, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau ini kita hadirkan, ya, maka ketika kita keluar dari rumah melangkah itu akan terasa nikmat. Kenapa? Karena kita berjalan menuju bukan ingin bertemu dengan raja di dunia, tetapi ingin bertemu dengan raja dari segala raja. Ingin bertemu dengan Rabbul Arbab, Rabbul Alamin. Dan ketahuilah bahwa kalau Dia tidak mengizinkan kita, tidak mungkin kita akan melangkah. Dialah yang menggerakkan hati kita sehingga kita melangkah untuk datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak gerakkan hati kita, maka nggak mungkin kita akan melangkah. Buktinya betapa banyak orang yang rumahnya di dekat masjid, tapi dengar azan, tapi masih nyenyak dalam tidur. Tetapi betapa banyak orang yang rumahnya jauh dari masjid, berjalan, melangkah. Kenapa? Karena hati orang yang jauh dari masjid dekat dari Allah. Sementara orang yang dekat dari masjid, hatinya jauh dari Allah. Ya. Jadi kalau hati sudah dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh apapun masjid itu akan didatangi. Tetapi kalau hati sudah jauh dari Allah, sedekat apapun rumahnya dari masjid, tidak akan. Dan itu tanda orang datang sholat, itu tanda bahwa dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita kalau ingin membuat acara di rumah, kira-kira siapa yang akan kita undang? Pasti orang-orang yang mempunyai tempat di dalam hati kita, ya enggak? Kalau orang-orang yang tidak kita inginkan, enggak mungkin kita undang untuk datang ke rumah. Bahkan untuk melihat wajahnya saja kita
nggak sanggup. Betul nggak? Nah, maka ketika kita ya datang ke rumah Allah, itu artinya Allah yang memilih kita. Karena yang masjid adalah rumah Allah, dan Allah tidak akan mengizinkan orang untuk masuk ke rumahnya kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya selalu menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dengan sanadnya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Musa alaihi salam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, wadidtu a'lamu man tuhibbu min ibadika hatta uhibbah. Ya Allah, kata dia, aku ingin tahu siapa hamba-hambamu yang engkau cintai agar aku dapat mencintainya. Apa jawaban Allah? Idza ra'aita 'abdi yukthiru dzikri. Jika engkau melihat ada hambaku yang banyak berzikir. Berzikir di sini ya bukan hanya berzikir saja, tetapi berbuat ketaatan, datang sholat dan lain sebagainya. Fa'lam anni uhibbuh. Ketahuilah bahwa itu tanda aku mencintai dia. Wa anni azintuhu fi dzalika, dan aku yang mengizinkan dia untuk berzikir, untuk berbuat ketaatan. Coba, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menggerakkan hati kita, tidak memberikan taufik kepada kita, bisa nggak kita berbuat ketaatan? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Ya Allah, kalau bukan karena engkau, karena anugerahmu, maka kami tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Yang berikan petunjuk siapa? Allah. Wala tasaddaqna, yang menggerakkan hati kita untuk bersedekah siapa? Allah. Wala shallaina, maka kami juga tidak akan sholat. Nah, maka kita berbuat kebaikan, berzikir, berbuat ketaatan, bersedekah, sholat dan lain sebagainya, semua itu adalah anugerah dari Allah. Allah yang limpahkan anugerah itu. Allah yang memilih kita, Allah yang menginginkan kita sehingga kita pun menginginkan Allah. Kalau Allah nggak inginkan kita, maka nggak mungkin hati ini menginginkan Allah. Kalau Allah tidak mencintai kita, tidak mungkin hati kita mencintai Allah. Dengan cinta Allah kita mencintai Allah. Karena Allah lah yang melimpahkan mahabbahnya ke dalam hati kita sehingga kita mencintai Allah. Jadi cinta Allah itu lebih dahulu daripada cinta kita. Kalau bukan Allah mencintai kita, kita tidak akan dapat mencintai Allah. Kalau Allah tidak menginginkan kita berbuat ketaatan, tidak ingin kita sholat, ya maka kita tidak akan sholat. Nah, maka makna ini harus benar-benar kita rasakan, ya, agar kita merasakan betapa besar anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Kemudian lanjutan hadisnya, wa idza ra'aita 'abdi yu'ridu an dzikri, tetapi apabila engkau melihat ada hambaku yang berpaling dari zikirku, dari mengingatku, dari berbuat ketaatan kepadaku, fa'lam anni ubghiduhu, itu tanda bahwa aku membencinya, aku nggak suka sama dia. Wa anni hajabtuhu an dzalika, dan sebenarnya aku, bukan dia yang nggak mau berzikir, tapi aku yang nggak mau dia berzikir. Bukan dia yang tidak mau sholat, tetapi artinya bukan dia yang tidak mau datang kepadaku, tapi aku yang tidak mau ia datang kepadaku. Ya Allah. Dan ini adalah tanda bahwa Allah murka kepada seorang hamba, ia akan dijauhkan dari ketaatan-ketaatan. Dan tanda bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah, dia akan dijadikan berbuat perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka makna ini harus kita hadirkan di dalam hati, bahwa ketika kita dengar azan, itu artinya Allah yang mengundang kita untuk datang ke dalam rumahnya, ke istananya. Untuk apa? Untuk kita berdiri di hadapannya dan bermunajat, meminta apa yang kita perlukan, mengadu kepadanya segala masalah yang kita hadapi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Ya. Nah, maka jika dari awal makna itu kita hadirkan, maka ketika di dalam sholat, subhanallah, ya, ketika berdiri akan terasa bahwa kita berdiri di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Kita bayangkan seperti ini. Ketika kita diundang, ya, ingin bertemu dengan seseorang yang sangat kita agungkan, sangat kita cintai.
Kemudian orang tersebut mengundang kita datang ke rumahnya, ya. Sama pembantu dibukakan pintu, masuk, kita menunggu. Maka undangan itu adalah azan. Nah, ini gambaran yang diberikan oleh Imam Ibnul Jauzi, ya. Kemudian apa? Ketika iqamah, hijab dibuka, sang kekasih keluar, kita diizinkan berdiri, bermunajat, berbicara langsung. Tidak ada hijab, berbicara langsung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini sebelum kita sholat, agar apa? Semua pikiran kita itu terarah kepada Allah, hati kita terarah kepada Allah. Segala hubungan dengan dunia terputus. Ya, tetapi kalau di luar sholat itu pikiran kita ke sana, akal ke sana, hati ke sono dan lain sebagainya, masuk dalam sholat semua pikiran itu akan masuk. Ya enggak? Sehingga ketika Allahu Akbar, hati kita ditarik ke kanan, tarik ke kiri, tarik ke depan, tarik ke belakang, sehingga sholat terasa sangat berat sekali. Kenapa? Karena yang berat itu adalah hati kita itu ditarik, disibukkan oleh dunia, sehingga seakan-akan kita ingin segera sholat, ingin segera keluar dari sholat. Tetapi kalau orang sudah menikmati sholat, subhanallah, nggak terasa, dia semakin seakan-akan nggak mau keluar dari sholat tersebut. Kenapa? Kenapa coba? Karena di dalam sholat ia berdua dengan sang kekasih tertinggi, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau dia merasa bersama kekasihnya, ada nggak dia bosan? Hah? Sehari itu terasa seperti 1 menit. Dunia milik berdua, ya enggak? Kenapa? Karena merasa kebersamaan dengan yang dicintai. Nah, maka rahasianya di sini adalah bahwa kita harus membersihkan hati kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan mahabbahnya ke dalam hati kita, sehingga kita merindukan Allah. Orang kalau sudah merindukan Allah, maka ketika mendengar panggilan Allahu Akbar, subhanallah, hati dia seakan-akan ingin terbang ke masjid. Bahkan pulang dari masjid, berada di rumah, hati dia tetap berada di masjid. Ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya, sebenarnya bukan masjid, tetapi Rabbul masjid. Ya, pemilik dari masjid tersebut. Nah, ini cara agar kita dapat mengumpulkan ham, pikiran kita, akal kita, hati kita, hayal kita tertuju kepada satu tujuan, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tadi awwalu ma yata'ayyanu 'ala al-musalli idza arada an yatahaqqaqa bi haqa'iqis salati al-madhkurah an yajma'al hamma fiha. Bahwa kewajiban yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang sholat adalah agar ia mencapai hakikat sholat, rahasia sholat adalah an yajma'al hamma fiha. Ham itu tadi kita katakan akal, pikiran, hati, khayal, semua tertuju kepada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam sholat nanti itu benar-benar apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan perbuatan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini enggak. Kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi hati enggak tahu kesana kemari. Ya, mulut mengatakan lillahi rabbil alamin, tetapi hati nggak tahu disibukkan oleh berbagai macam kesibukan dunia. Nah, kemudian yang kedua, wa yata'ayyanu aidan 'alaihi an yaqta'a 'aqabati maraqiha. Dan ia juga harus dapat melewati akobat. Akobat ini adalah rintangan-rintangan. Maroqiha ini diibaratkan seperti apa? Untuk sampai kepada puncak hakikat sholat itu ibarat kita mendaki. Dan ketika kita mendaki itu kita akan mendapatkan rintangan-rintangan. Ya, karena al-aqobat di dalam bahasa Arab itu jamak. Ya, di dalam bahasa Arab adalah at-tariq as-sa'ab fi a'alil jibal. Jalan yang terjal, jalan yang susah ditempuh di puncak gunung.
Nah, maka itu artinya bahwa untuk mencapai hakikat sholat ini ibarat orang mendaki. Nah, maka untuk sampai kepada rahasia sholat, hakikat sholat, orang harus dapat melalui rintangan tersebut. Nah, tetapi rintangan di sini adalah sesuatu yang bersifat maknawi, bukan sesuatu yang zahir. Ya, ini adalah sebuah ilustrasi atau sebuah tasbih. Ya, nah maka aqabah ibaratun 'anil awaiqi was-su'ubat allati ta'taridu as-salikina fi sayrihim ila Allah Ta'ala. Ya, bahwa aqabah itu, rintangan itu adalah segala hal yang menghalangi kesulitan-kesulitan yang didapati oleh orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala atau orang yang ingin sampai kepada hakikat salat untuk mendapatkan rahasia salat. Baik. Wa qat'u hadhihi al-'aqabat innama yakunu bi tathhiril batini an quduratis sifat. Bagaimana kita dapat melalui rintangan-rintangan ini? Jadi sebenarnya rintangan-rintangan itu bukan sesuatu yang kita hadapi di alam luar, tetapi rintangan-rintangan itu ada di dalam hati kita. Apa rintangan-rintangan tersebut? Ya, rintangan-rintangan tersebut adalah kotoran-kotoran sifat kita. Yaitu apa? Sifat-sifat basyariyah, yakni apa? Ujub, riya, tama, takabur dan lain sebagainya. Ini adalah kotoran-kotoran sifat. Kita harus dapat melalui itu. Artinya kita harus dapat membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran tersebut. Ya. Jadi melalui rintangan-rintangan ini, caranya adalah bitathhiril batin, dengan mensucikan batin kita, dengan mensucikan hati kita dari kotoran-kotoran sifat. Nah, kotoran-kotoran sifat itu sebabnya apa? Sababuhal iltifatu ilad dunya. Sebabnya adalah hati ini berpaling kepada dunia. Baik. Ya. Hati, sebab kotoran-kotoran sifat itu muncul di dalam hati kita adalah berpaling kepada dunia. Berpaling kepada dunia itu artinya apa? Hubbud dunia. Ya. Ar-raja, at-ta'alluq bil makhluqin, bergantung kepada makhluk, seakan-akan makhluk itu yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka semua sumber daripada segala penyakit itu adalah al-iltifat ila dunia. Kenapa? Karena kita sudah menganggap dunia itu memiliki makna. Ya. Tetapi kalau orang sudah mencintai Allah, maka nggak mungkin berpaling kepada selain Allah. Karena cinta itu nggak menerima namanya berpaling itu. Ya nggak? Kalau sudah hati dia mencintai, nggak mungkin dia mendua, ya nggak? Karena cinta itu nggak kenal namanya mendua. Hah? Betul nggak? Hah? Ini kok mati nih? Hidup ya? Nggak kenal mendua, coba. Ini saya akan ceritakan sebuah kisah yang selalu saya dengarkan dari guru kami, Syekhuna wa Murabbina Yusuf Muhyiddin Bakhur Al-Hasani, bahwa Rabi'ah Al-Adawiyah, tahu Rabi'ah Al-Adawiyah? Ya, pernah dengar ya? Beliau pernah dilamar oleh seorang Amir Baghdad. Amir itu artinya apa? Gubernur. Kira-kira terima nggak lamarannya? Hah? Terima nggak? Harta ada, duit ada, kekuasaan ada, terima nggak? Enggak. Kita lihat. Amir tersebut mengatakan bahwa ia mencintai Rabi'ah Al-Adawiyah. Tetapi Rabi'ah mengatakan kepada sahabatnya Sufyan, dia mengatakan, innahu la yasluhu lana, katanya. Waduh. Ya. Innahu la yasluhu lana. Dengar gak suara saya? Dengar ya. Innahu la yasluhu lana. Artinya apa? Dia nggak benar, katanya, nggak benar mencintai kami, katanya, nggak benar mencintai saya, katanya. Ya. Tapi ternyata bersikeras ingin menikahi siapa? Rabi'ah Al-Adawiyah.
Akhirnya apa? Ya sudah, suruh datang ke sini katanya. Saya ingin buktikan bahwa dia tidak benar mencintai saya. Cinta yang dia rasakan itu bukan cinta yang sebenarnya. Akhirnya apa? Setelah tiba di sana, dia bertanya, kenapa kamu ingin menikah dengan saya? Ya, katanya, saya mencintai kamu dan lain sebagainya. Jangan, kata dia. Ya, nanti kamu menyesal. Kenapa? Sebenarnya saya punya adik yang lebih cantik dari saya, katanya. Dia mengatakan, tidak, saya hanya ingin kamu saja, katanya. Enggak, nanti kamu menyesal, katanya. Saya punya adik yang lebih cantik dari saya, katanya. Akhirnya lama-lama Amir tersebut mengatakan, aina huwa, aina hiya, katanya. Mana dia, katanya. Mana adikmu itu, katanya. Itu ada di belakangmu, katanya. Akhirnya dia menoleh ke belakang. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, akhirnya apa kata Rabi'ah? Sufyan, lihat itu. Belum saja bersama kami sudah berpaling kepada selain kami, katanya. Belum saja bersama saya sudah berpaling kepada. Nah, artinya apa? Kalau memang dia benar-benar mencintai, maka nggak mungkin berpaling kepada selain. Itu namanya bahasa cinta. Ya, orang kalau sudah benar-benar mencintai Allah, nggak mungkin berpaling kepada selain Allah, nggak mungkin berpaling kepada dunia. Tetapi orang yang berpaling hatinya kepada dunia itu artinya bahwa hatinya masih belum bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hati dia itu masih terhijab. Terhijab itu artinya masih menempel cinta dunia di dalam hatinya, sehingga yang terlihat di dalam hatinya itu adalah dunia. Ya, paham nggak ini cinta ini? Paham ya? Kalau nggak paham harus dewasa dulu. Baik. Nah, maka sababuha al-iltifat ila dunia. Nah, maka orang yang benar-benar mencintai Allah tidak mungkin berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini kita harus pahami dengan benar. Tidak berpaling kepada Allah, tidak berpaling kepada dunia bukan berarti kita tidak boleh bekerja mencari harta dan lain sebagainya, bukan itu yang dimaksud. Ya, artinya jangan sampai hati kita jangan sampai hati kita terikat oleh cinta dunia. Memiliki dunia itu sangat dianjurkan. Ya, oleh sebab itu orang sering memahami zuhud itu artinya nggak punya apa-apa. Bukan. Kalau nggak punya apa-apa, zuhud itu kan artinya meninggalkan. Kalau nggak punya apa-apa, apa yang mau ditinggalkan? Nggak ada. Ya, meninggalkan itu artinya sudah ada di tangannya, tetapi meninggalkan dengan hati. Coba kita lihat misalnya, para sahabat itu orang-orang yang zuhud nggak? Zuhud. Tapi siapa yang lebih kaya dari Sayyidina Utsman bin Affan? Gak ada yang lebih kaya. Beliau seorang bisnismen. Tetapi zuhud. Zuhud itu artinya bahwa hati dunia itu tidak masuk ke dalam, walaupun berada di tangan. Karena kalau sudah masuk dalam hati, apa yang terjadi? Mau mengeluarkan 1.000 rupiah saja kayak mau cabut roh. Ya enggak? Tapi kalau dia di tangan gak masuk dalam hati, berapa aja itu akan dikeluarkan. Nah, maka sebab daripada berpaling hati dari selain Allah kepada selain Allah itu adalah bahwa cinta kepada Allah itu masih belum masuk ke dalam hati. Nah, maka apabila rintangan-rintangan tersebut sudah ia lewati, artinya apa? Dapat membersihkan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan berbicara tentang tahapan-tahapan membersihkan diri. Ya. Sebelum sholat, orang itu harus membersihkan dirinya terlebih dahulu. Ya. Membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, sehingga ringan untuk masuk ke dalam sholat. Ya. Nah, kenapa kita harus berbuat demikian? Kenapa kita harus membersihkan hati kita sebelum masuk ke dalam sholat? Liyaskara min zulali sofiha, supaya kita dapat sakar. Sakar itu artinya apa? Liyaskar, mabuk. Ya, mabuk dengan kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan minuman makna-makna di dalam sholat. Ya, artinya apa? Ini adalah bahasa pinjaman, ya, bahasa pinjaman, ya, karena orang yang sedang menikmati sesuatu, dia akan melupakan dirinya. Ibarat orang mabuk lupa diri, ya enggak?
Nah, tetapi makna yang diinginkan di sini adalah makna yang benar. Ya, liyaskaro artinya apa? Agar ia dapat menikmati lezatnya minuman solat. Minuman ini artinya makna-makna rahasia-rahasia yang ada di dalam solat. Ya, kapan itu akan dapat dirasakan oleh seseorang? Apabila hatinya sudah bersih, sudah sehat, tidak ada kotoran-kotoran penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit itu apa? Ya tadi penyakit-penyakit riya, penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit lain sebagainya, benci dan lain sebagainya. Semua itu adalah penyakit-penyakit yang akan menghalangi hati kita untuk menikmati kenikmatan ibadah. Ya, oleh sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya, idza safat qulubukum ma syabi'tum minal Qur'an. Kalau seandainya hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah puas dengan Al-Quran. Artinya apa? Semakin membaca Al-Quran, semakin merasakan kenikmatan. Semakin baca, semakin merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena hatinya sehat. Maka hati yang sehatlah yang akan menikmati kenikmatan ketaatan. Tetapi hati yang sakit, ketaatan itu akan terasa berat. Ya enggak? Terasa berat sekali. Ya, kenapa? Karena hati masih belum sehat. Ya, kita saja kalau sedang sakit, makanan yang lezat itu rasanya seperti apa? Pahit semua, makanan lezat, pahit, sehingga kita nggak mau makan. Ya. Padahal makanan itu adalah makanan yang sangat lezat. Demikian juga ketaatan itu adalah sesuatu yang dinikmati oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang sehat. Tetapi bagi orang hatinya masih belum sehat, itu kayak orang nggak mau mengerjakan. Artinya apa? Seakan-akan nggak mau memakan makanan tersebut. Padahal ketaatan adalah makanan bagi ruh yang sangat lezat. Nah, maka untuk sampai kita dapat menikmati zulal, ya, zulal ini adalah air yang jernih, yang manis, yang sejuk. Ya, artinya ketika orang minum akan merasakan kelezatan daripada minuman tersebut. Tetapi ini adalah wahwa makna zulal, ya, wal jumlah, tetapi makna jumlah ini liyaskara min zulali safiha, ini adalah ta'birun dzauqiyun, ekspresi rasa. Rasa tentang apa? Rasa antalaqil mutahaqqiq bihaqaiqis salat. Rasa dari orang yang sudah mencapai hakikat salat, rahasia salat. Ya, di mana dia akan merasakan lezatnya makna-makna yang akan didapatkan di dalam sholat, sehingga ketika ia berdiri, apa yang ia rasakan makna berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdiri bukan sembarang berdiri di hadapan siapa? Berdiri di hadapan Allah. Bermunajah dengan siapa? Berbicara dengan siapa? Coba berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya, dia akan merasakan kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan rahmaniyah Allah, rahimiyah Allah mengalir di dalam dirinya. Dia akan merasakan betapa besar Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia akan menyaksikan keindahan sifat-sifat Allah, anugerah Allah yang terlimpahkan kepadanya, sehingga ia mengucapkan, membaca itu bukan dari mulut ke dalam hati ke mulut. Beda nggak? Beda nggak sesuatu yang kita ucapkan dari hati? Sesuatu yang kita rasakan, ya, makna itu akan keluar dari hati ke mulut. Tetapi kalau makna belum ada, dia akan dari mulut ke hati. Artinya apa? Kalau makna itu belum hadir, maka untuk menghadirkan makna itu dinamakan istihdor. Istihdor makna, menghadirkan makna. Cara untuk menghadirkan makna itu apa? Dengan tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an. Tadabbur itu artinya apa? Kita mencari makna yang tersimpan di dubur. Artinya dubur itu di belakang setiap lafaz. Untuk apa? Untuk menghadirkan makna. Nah, kalau makna itu sudah hadir, ya, kalau makna sudah hadir, maka dia akan keluar. Kita membaca itu memang kita merasakan Bismillahirrahmanirrahim, kita rasakan rahmat Allah di dalam diri kita, sehingga ketika menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, betul-betul kita rasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita.
Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah itu adalah menyebutkan pujian kepada Allah dengan karena apa? Karena menyaksikan sifat-sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala, keindahan kebaikan Allah, limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga keluar pujian itu dari dalam hati. Dan seterusnya, ya. Nah, maka makna itu apabila dirasakan oleh seseorang dan jika hatinya telah bersih, maka dia akan merasakan nikmat. Ya, itulah sebabnya orang terkadang dia sholat, ya, diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan itu khatam Al-Quran itu di dalam satu rakaat. Coba bayangkan, khatam membaca Al-Quran di dalam sholat itu satu rakaat. Kalau kita nggak kebayang itu, ya, nggak kebayang khatam satu rakaat itu, nggak kebayang. Kenapa? Karena 30 hari juga nggak khatam. Gimana kita bisa bayangkan ada orang khatam dalam satu rakaat? Ya, tetapi ini kenyataan. Sayyidina Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, dan banyak lagi imam-imam lainnya. Imam Syafi'i khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan itu 2 kali dalam sholat saja. Siang hari sekali khatam dalam sholat, bukan di luar sholat. Malam hari sekali khatam di dalam sholat. Ini nggak mungkin. Tetapi karena Allah memberikan keberkahan waktu kepada mereka, sehingga waktu yang sempit itu dapat menyelesaikan pekerjaan yang banyak. Tetapi kalau tidak ada keberkahan di dalam waktu kita, waktu yang luas pun tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang sedikit. Kenapa? Waktu tidak diberikan keberkahan, ya. Nah, maka jumlah tadi liyaskara min zulaliha, agar ia mabuk dengan kenikmatan minuman, makna-makna di dalam solat itu adalah takbir, ekspresi tentang rasa yang dirasakan oleh orang yang telah mencapai hakikat solat, ya, di mana ia akan merasakan lezatnya makna-makna di dalam solat, sehingga terkadang dia membaca Bismillahirrahmanirrahim langsung menetes air mata, menangis, ya enggak? Ada enggak dengar orang baca Al-Quran menangis di dalam sholatnya? Ia merasakan kenikmatan, bukan menangis sedih, tetapi menangis kenikmatan, mendapatkan makna-makna tersebut. Wa nafaisi asrariha, dan rahasia-rahasianya yang begitu agung. Fatuskiruhu ladzatu dzalika asyarab. Ya, sehingga ia dimabukkan oleh kenikmatan minuman makna-makna yang ada di dalam solat tersebut, ya. Nah, kemudian di sini ada pembahasan tentang sakar, ya, sakar, tetapi kita tidak akan baca di sini karena apa? Ini istilah baru mungkin, ya. Insya Allah nanti perlahan-perlahan, ya, karena perlu kepada rasa di sini, ya, agar kita dapat memahaminya. Taib. Nah, maka itu yang harus kita lakukan sebelum sholat, ya, agar kita masuk di dalam sholat itu benar-benar, ya, kita merasakan bahwa kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadukan, ya, di dalam doa kita adukan apa masalah-masalah yang kita hadapi dan lain sebagainya. Baik. Kemudian selanjutnya sifatul qiyami wad dukhul fi shalat, ya. Sifatul qiyam wad dukhul fi shalat. Baik, ini sudah masuk di dalam sifat ketika kita berdiri, ya. Kita berdiri untuk sholat dan masuk di dalam sholat. Qala al-musannif, maaf di sini ada kesalahan tulisan al-musannif, ya, nunnya diakhirkan. Tertulis apa di situ? Al-munsif, al-munassif, ya. Dibenarkan al-musannif. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fa idza tatahhara minal akdar, apabila ia telah bersuci dari kotoran-kotoran, wa khala'a ribqatal aghyar, dan dia telah melepaskan ikatan aghyar, ya, nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan aghyar. Qama bimahdhil dhillati wal inkisar, maka ia berdiri dengan merasakan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walinkisar, merasa benar-benar tidak mampu, benar-benar merasa hati itu pecah, ya. Artinya benar-benar kita merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Li haibatil malikil qahar, karena kita menyaksikan haibah al-malik al-qahar, wa izzatil azizil jabbar, dan keagungan daripada
Al-Aziz, yang maha perkasa, maha mulia, lagi maha jabbar. Fayakhda'u li sultanil jalal, sehingga hatinya akan tunduk di hadapan kekuasaan sifat-sifat jalal Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia menyaksikan sifat-sifat jalal, ya nanti akan kita jelaskan apa itu sifat-sifat jalal dan apa itu sifat-sifat jamal. Wa yulahidhu ma'syuqal jamal, kemudian ia melihat kepada keindahan Allah Subhanahu wa taala al-ma'syuq. Nah, maka wa du'a ya meminta, memohon kepada Allah bitathbiti baina yadail kabiril muta'al, agar ia dapat berdiri di depan yang maha besar dan maha tinggi. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Minal akdar, apabila ia telah bersuci dari kotoran-kotoran. Nah, kotoran-kotoran itu ada dua, ada kotoran hissiyah dan ada akdar hissiyah dan ada ma'nawiyah. Hissiyah itu yang dapat kita rasakan, yang dapat kita lihat. Baik. Fal hissiyatu an-najasat wal hadath. Ya, kotoran-kotoran hissi adalah najasa, najis, hadas. Nah, bagaimana cara kita mensucikan diri dari najasat dan hadas? Wa tariqut tatahhur minha al-wudu wal ghuslu wat tayammum. Ya, tayammum sebenarnya ya bukan bersuci, tetapi istibahatus salat. Istibahah. Ya, niatnya adalah niat istibahah, bukan raf'ul hadas. Yang raf'ul hadas itu adalah wudu untuk raf'ul hadatsil asghar, dan ghusl adalah li raf'i al-hadas al-akbar. Nah, sementara tayammum itu untuk mengganti wudu dan ghusl apabila tidak ada air atau ada air tetapi ada uzur tidak dapat menggunakan air. Ya. Nah, maka kita terlebih dahulu harus membersihkan diri dari kotoran-kotoran hissi tersebut. Jika ada najasah kita bersihkan. Ya, jika ada hadas kita berwudu, kita mandi. Nah, kemudian juga kita membersihkan diri dari kotoran-kotoran ma'nawiyah, ya, dari al-akdar. Akdar ini adalah kotoran-kotoran yang ma'nawiyah, yaitu apa? Az-dzunub, dosa, al-atham, kesalahan-kesalahan, wal akhlaq al-madhmuma, akhlak-akhlak yang tercela. Ya. Bagaimana cara kita membersihkan diri dari kotoran-kotoran ma'nawiyah ini? Wa tariqut tatahhur minha at-taubatu wal istighfar. Maka cara untuk membersihkan diri ya dari kotoran-kotoran ma'nawiyah itu adalah dengan bertaubat dan beristighfar. Nah, wa fi dzalika isyaratun ila anna al-'abda idza aqbala ila as-salati fa huwa bi sadadid dukhuli ila al-hadratil qudsiyah. Nah, ini mengisyaratkan bersuci dari kotoran hissi dan kotoran maknawi. Ini mengisyaratkan bahwa seorang hamba apabila ia ingin sholat, hendak sholat, itu artinya bahwa dia akan masuk ke dalam hadrah yang maha suci. Ya, karena kita ingin masuk ke dalam hadrah qudsiyah yang maha suci, maka kita terlebih dahulu harus bersuci, ya enggak? Ya, seperti contohnya saja, contoh yang sederhana. Kita masuk ke musola ini bersih enggak? Layak enggak rasanya kita masuk ke musola sementara kita masih berlumuran dengan kotoran? Enggak layak, ya kan? Maka kita bersihkan dulu, kita mandi, kita wudhu, baru kita masuk. Nah, kalau masuk ke dalam masjid saja kita harus membersihkan diri, bagaimana jika kita ingin masuk ke dalam al-hadrah al-qudsiyah, yaitu ke dalam solat, yang bukan hanya dituntut kebersihan fisik kita, kebersihan his zahir kita, tetapi juga dituntut kebersihan batin kita, ya, karena kebersihan batin inilah yang akan menjadi dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan makna-makna dan rahasia-rahasia salat tersebut. Maka fala budda lahu qabla ad-dukhuli fiha an yatatahhara zahiran wa batinan. Maka sebelum masuk ke dalam al-hadrah al-qudsiyah, sebelum berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, maka hendaklah ia terlebih dahulu bersuci secara zahir dan batin. Kenapa? Idz kaifa yaliqu bihi an yadkhula fiha wa huwa mulattahun bil adnasi adh-dhahirati wal batinah.
Sebab bagaimana layak bagi dia, bagaimana layak baginya untuk masuk ke dalam hadrah yang maha suci sementara ia masih berlumuran dengan kotoran-kotoran zahir dan batin. Ya. Nah, itu yang dijelaskan oleh Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari, mengatakan apa? Kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Bagaimana seseorang itu ingin berjalan menuju Allah sementara ia masih terikat oleh syahwatnya. Ibarat orang yang terikat kakinya dengan rantai, bisa berjalan nggak? Nggak bisa. Nah, maka demikian juga orang yang masih terikat dengan syahwat, maka bagaimana dapat berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Jika ia ingin berjalan sampai kepada Allah, maka dia harus terlebih dahulu melepaskan kekangan syahwat, nafsu dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallah, dan atau bagaimana mungkin ia ingin masuk ke dalam hadratullah wa huwa lam yatatahhar, sementara ia masih belum bersuci min janabati ghaflatihi, dari junub ghaflah. Jadi ghaflah ini, kelalaian itu diibaratkan seperti junub, kotoran. Jadi ia harus mensucikan diri dari kelalaian-kelalaian. Kelalaian ini sebabnya adalah al-iltifat, berpaling kepada dunia, berpaling kepada makhluk, berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir, wa'lam anna hadhihi at-taharah yang disebutkan tadi, fa idza tatahhara minal aqdar. Taharah itu memiliki 4 tingkatan. Ya. Artinya semua tingkatan ini sebelum kita sholat kita harus lakukan. Ya, sebelum sholat kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, i'lam anna hadhihi at-taharah laha maratibu arba'. Taharat ini, bersuci ini memiliki 4 tingkatan. Al-ula, ya, al-martabatul ula, tathhirudz zahir minal ahdathi wal anjasi wal fadalat. Kita harus membersihkan zahir kita, fisik kita, jasad kita dari hadas. Hadas ini ada hadas asghar dan ada hadas akbar. Wal anjas, membersihkan diri dari najasah, dari najis. Wal fadalat, dari kotoran-kotoran, ya, kotoran-kotoran selain najasah, ya, seperti kotoran tanah, debu dan lain sebagainya kita bersihkan, ya, atau apa saja kotoran-kotoran yang menempel walaupun itu bukan sesuatu yang najis. Wasilahnya apa? Cara untuk kita membersihkan diri dari membersihkan zahir ini adalah seperti yang disebutkan tadi, al-wudu wal ghuslu, ya, awat tayammum halatal udhri, bertayamum apabila ada uzur, ya, au faqdi adawatiha, atau kita tidak memiliki sesuatu untuk bersuci, yaitu tidak ada air, ya. Fahadhihi taharatun hissiyah. Nah, ini taharah dinamakan sebagai taharah hissiyah, bersuci secara zahir hissi. Wahia, dan taharah hissiyah ini adalah syartun fi sihhatis salat. Itu adalah syarat bagi sahnya salat. Ya. Syarat bagi sahnya salat. Jadi bersuci dari ahdas, anjas dan fadalat ini adalah syarat bagi sahnya salat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci. Nah, maka bersuci yang dimaksud di sini adalah bersuci dari hadas, dari najas dan dari kotoran-kotoran lainnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa ghairuhuma. Nah, maka langkah yang pertama yang kita lakukan sebelum sholat adalah bersuci secara zahir dari hadas dan dari najasa. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua dari bersuci adalah tathhirul jawarihi minadz-dzunubi wal atham. Membersihkan jawarih. Jawarih itu artinya apa? Anggota tubuh kita, khususnya al-jawarihus sab'ah, khususnya anggota tubuh yang 7, yaitu apa? Mata, telinga, hidung, ya, mulut, lisan, tangan, kaki, kemaluan, perut. Itu harus dijaga, dibersihkan. Ya, kotoran mata melihat kepada yang haram, kotoran telinga mendengar kepada yang haram, tangan
ya, menyentuh yang haram, mengambil yang haram, kaki melangkah yang haram, perut memakan yang haram. Nah, maka semua itu harus kita bersihkan. Karena kalau masih kotor dengan kotoran tersebut, ya maka kita tidak akan dilimpahkan makna-makna yang suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih kotor, ya. Ibarat apa? Ibarat kita minta air minum yang jernih, tetapi kita menggunakan gelas yang kotor. Ya, maka orang yang menuangkan itu pun ragu. Ini kamu mau minum kotoran apa minum air? Ya enggak? Maka dia tidak akan memberikan, dia akan katakan ambil gelas yang baru, ambil gelas yang bersih. Nah, maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mau melimpahkan makna-makna itu kepada kita, tetapi kita yang terkadang tidak layak. Masih belum membersihkan diri kita. Ya. Nah, maka sebelum sholat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha ketika kita berjalan ke masjid kita jaga mata kita, telinga kita, pandangan kita, tangan kita, kaki kita, ya. Nah, itu yang kedua. Ya, ini adalah toharoh ma'nawiyah. Ini bersuci secara maknawi. Kemudian yang ketiga, tathhirul qalbi minal akhlaqil madhmumah. Tadi membersihkan anggota tubuh dari dosa-dosa, ya. Dosa mata memandang pada yang haram, dosa telinga mendengar yang haram dan lain sebagainya. Itu kita bersihkan. Ya. Bersihkan, ya. Nah, kemudian setelah itu kalau anggota zohir kita sudah kita jaga, maka setelah itu kita akan berpindah kepada tahapan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga yaitu apa? Membersihkan hati dari akhlak yang tercela, warrodail dan kotoran dan apa sifat-sifat yang tidak baik yang dibenci. Nah, membersihkan hati dari akhlak yang mazmumah ini caranya apa? Wa tariquhu kama jaa fil khabar, likulli syai'in misqalah. Segala sesuatu itu memiliki pembersih. Wa misqalatul qulubi dzikrullah, dan pembersih hati adalah berzikir kepada Allah. Dzakarahu Shawi fi hasyatihi 'ala syarhi as-shaghir. Ya, jadi banyak berzikir itu akan menjadikan kotoran-kotoran sifat di dalam hati kita itu akan menjadi bersih. Ya, akan menjadi bersih karena zikir itu adalah cahaya. Ya. Sifat-sifat yang tercela itu adalah kegelapan. Maka semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam hati, maka secara otomatis kegelapan itu akan hilang. Ya. Nah, maka kita masukkan cahaya zikir ke dalam hati, maka kegelapan itu akan keluar. Itu cara mensucikan diri dari akhlak yang madmumah. Tentu dengan mujahadah juga, ya, disertai dengan mujahadah. Kemudian ar-rabi'ah, ya. Tahapan yang keempat, mensucikan sir, roh, yaitu bagian terdalam dari hati kita. Ya, dari apa? Bukan lagi dari kotoran-kotoran sifat, dari sifat-sifat yang tercela, tetapi membersihkannya dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tidak ada di dalam hati kita melainkan Allah. Ya, sehingga kalau di dalam hati tidak ada selain Allah, maka hati ini nggak akan berpaling kepada selain Allah. Yang menjadikan berpaling itu adalah karena di dalam hati itu masih ada selain Allah. Nah, maka tahapan yang keempat daripada bersuci, mensucikan diri adalah tathhirus sir awir ruh amma siwallahi ta'ala, dan ini adalah tingkatan yang terakhir. Wa hadha huwal ghayatul quswa, dan ini adalah ghayah, ya, tujuan yang utama dari bersuci, yaitu mensucikan batin kita, mensucikan sir kita, mensucikan ruh kita dari selain Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada selain Allah, tidak berharap kepada selain Allah, tidak mencintai melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal musyar ilaihi fi qaulil musannif. Di sini juga ada kelebihan. Wa huwal musyar ilaihi fi qaulil musannif, itu yang diisyaratkan oleh ungkapan al-musannif wa khala'a ribqatal aghyar. Ya, dan ia telah melepaskan diri dari ikatan aghyar.
Ar-ribqah fil asli hablun dhi ura. Ya, hablun dhi ura. Sudah sejam belum? Sudah sejam belum? Belum. Ya, dikit lagi. Wa khala'a ribqatal aghyar. Ar-ribqah itu adalah hablun, tali yang memiliki lingkaran. Biasanya digunakan untuk mengikat binatang, ya, mengikat sapi itu biasanya diikat di hidungnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka aghyar ini diibaratkan sesuatu yang menjadikan kita berpaling. Kemanapun kita ditarik, ya kita akan menghadap ke sana. Nah, maka qala Ibnu Ajibah wal aghyar jam'u ghiyar. Jadi aghyar ini jamak dari dua kata. Yang pertama adalah ghiyar. Ghiyar itu apa? Bikasril ghaini wa fathil ya. Ghiyar. Wa huwa ma yughayyirul qalba an halihi, yaitu sesuatu yang dapat merubah hati dari suasananya, dari yang baik, ya. Segala sesuatu yang dapat merubah suasana hati itu dinamakan sebagai ghiyar. Wal ghalibu isti'maluhu fima yughayyiruhu min halatil kamali ila halatin naqsi, dan banyak digunakan untuk sesuatu yang merubah hati dari keadaan sempurna menuju kurang. Ya, keadaan sempurna adalah keadaan di mana di dalamnya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika ada ghiyar ini, maka ia akan berpaling kepada selain Allah, sehingga itu keadaannya itu akan menjadi berkurang, ya, kesempurnaannya berkurang. Wa inda sufiyah kullu ma yushghilu 'anil hadrah. Nah, tetapi di dalam istilah sufi, ghiyar ini adalah semua yang menyibukkan kita dari hadrah. Hadrah itu apa? Kita merasakan bahwa diri kita berada di hadapan Allah. Nah, maka semua yang menghalangi hati kita untuk merasakan kehadiran di hadapan Allah itu dinamakan ghiyar. Ya, wa yughayyirul qalba anha. Ya, artinya yang akan merubah hati kita dari hadrah tersebut, sehingga kita dikeluarkan dari merasakan kehadiran kepada ghaflah. Ya. Sedikit lagi. Fahuwa ghiyar. Nah, semuanya itu dinamakan ghiyar. Wa qala fi mawdi'in akhar wa yasihhu an yakuna bi fathil ghaini wa sukunil ya. Nah, boleh juga aghyar ini jamak dari ghair. Ghair itu artinya apa? Selain. Nah, wal muradu bihi hina idzin as-siwa, yaitu apa? Siwallah. Ya. Jadi kita pertama harus benar-benar terlepas dari ghiyar, dari sesuatu yang menyibukkan hati kita sehingga keluar dari hadrah, keluar dari kita merasakan kehadiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau bermakna kita harus melepaskan hati ini terlepas dari ikatan selain Allah Subhanahu selain Allah. Ikatan itu artinya apa? Hati ini mencintai selain Allah, takut dari selain Allah, berharap kepada selain Allah. Semuanya itu adalah ikatan-ikatan yang akan mengikat hati kita, ya, memalingkannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama jama'ahu li ta'addudi anwa'ihi kama qalu fi jam'il alamin intaha wa yu'abbiruna biha aidan 'anil zulmat an-nashi'ah sifati. Ya, jadi aghyar ini juga, ya, digunakan untuk mengungkapkan tentang kegelapan di dalam hati yang disebabkan oleh al-iltifat ilal ghair. Ya, al-iltifat ilal ghair, berpaling kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faqasada ghairallah, sehingga ia menginginkan selain Allah, wa iradatu ghairillah, dan menghendaki selain Allah, wal khauf min ghairillah, dan takut dari selain Allah. Kulluha zulumatun tusammal aghyar. Semuanya itu adalah kegelapan di dalam hati yang dinamakan sebagai aghyar. Ya. Nah, maka orang yang sudah dapat melepaskan diri dari ikatan tersebut, ya maka tidak ada, ya, baginya selain Allah. Artinya bahwa berharap semata karena Allah, mencintai semuanya karena Allah, bahkan takut juga tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena makhluk itu tidak akan dapat bergerak, tidak ada gerakan, tidak ada diam kecuali atas takdir dan kehendak Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang dapat bergerak kecuali atas
izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sihir berbahaya enggak? Berbahaya. Tapi apakah sihir itu berbahaya dengan zat sihir itu sendiri atau atas izin Allah? Atas izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi illa biidznillah. Mereka tidak akan dapat membahayakan dengan sihir itu kecuali atas izin Allah. Jadi dia dapat berbahaya karena izin Allah. Ibarat ini seperti ini. Kalau ada pisau, orang pegang pisau. Kita berjalan di tempat gelap, tiba-tiba orang menodong kita dengan pisau. Yang kita takut di sini, takut kepada pisau atau takut kepada orang yang pegang pisau? Coba letakkan pisau itu di atas meja. Takut nggak? Enggak. Karena pisau itu tidak akan mungkin bergerak kalau tidak digerakkan oleh orangnya. Ya maka sebenarnya kita takut kepada orang yang menggerakkan pisau itu. Karena pisau itu tidak dapat bergerak kecuali digerakkan. Kalau kita letakkan di atas meja, ya nggak mungkin kita takut kepada pisau. Ya maka ini adalah sebuah takrib untuk kita mendekatkan kepada pemahaman bahwa alam semesta ini berada di dalam genggaman Allah. Bahwa tidak ada bahkan daun terjatuh pun wa ma tasqutu min waraqatin illa apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya artinya bahwa tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang tergerak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian terakhir ini paragraf terakhir wa makna kalamil musannif, arti daripada kalam musannif tadi, annahu la budda. Ini sangat penting sekali. Annahu la budda liman aradal qiyam ila maulahu, bahwa orang yang hendak ya datang kepada Tuhannya, ya yakni datang salat ingin berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la budda lahu an yatatahhara minal adnasil hissiyati wal ma'nawiyah. Ia harus terlebih dahulu mensucikan diri dari kotoran-kotoran zahir dan kotoran maknawi, ya, kotoran batin. Wa yataharraru min qaidil aghyar, dan benar-benar melepaskan diri dari ikatan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hati ini jangan disibukkan. Bolehlah sebelumnya sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ingin menghadap kepada Allah, tinggalkan sebentar. Sebentar saja, hanya beberapa menit saja. Ya, lepaskan. Kenapa? Kalau kita masih sibuk, di dalam sholat pun kita akan tetap disibukkan. Ya. Fala yadkhulu ila hadrati maulahu wa fi qalbihi iltifatun ila syai'in min umurid dunya. Sehingga ketika ia masuk di dalam hadrah maulanya, Tuhannya, tidak ada di dalam hatinya iltifat, ya, keberpalingan kepada kepada sesuatu dari urusan dunia. Limadza li'annahu ma dama qalbuhu muqayyadan bihadzal qaid fa yumkinuhu an-nuhud wal qiyam ila maulahu qiyamihi. Kenapa? Karena kalau hatinya masih terikat ya dengan ikatan-ikatan aghyar tadi, maka ia tidak dapat bangkit dan berdiri untuk berjalan kepada maulanya, berjalan kepada Tuhannya, dan tidak dapat dengan benar, ya, tidak dapat menjalankan ibadahnya dengan sholatnya dengan benar. Wa sayadhallu mahjuban an haqaiqis sholat, maka selamanya ia akan terhijab dari hakikat sholat, dari rahasia-rahasia sholat. Ya, kenapa? Karena yang tempat limpahan rahasia tersebut adalah hati. Hati yang mana? Hati yang sudah bersih. Ya, kalau hati yang kotor, maka ia akan terhijab oleh kotoran-kotoran tersebut. Ghafilan an ma'ani ma yaqra'uhu fiha minal ayati wal adhkar. Sehingga kalau hatinya masih terikat, maka bacaan-bacaan itu pun ia membacanya dalam keadaan lalai, enggak tahu apa yang dia baca. Ya, tidak paham apa yang dia baca. Ya, padahal dia sedang berbicara kepada Allah. Coba kalau kita berbicara dengan kawan kita dan kita tidak paham apa yang kita bicarakan, ya, maka kawan kita akan mengatakan kita apa? Coba orang yang berbicara nggak tahu apa yang dia bicarakan, ya orang gila, ya enggak? Nah, kalau kita berbicara kepada kawan kita tidak layak bagi kita untuk berbicara dengan sesuatu yang tidak kita pahami, lah bagaimana kita ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, nah maka caranya supaya kita merasakan itu, ya kita harus membersihkan diri terlebih dahulu. Ya, ghafilan an ma'ani ma yaqra'uhu fiha minal ayati wal adhkar, mahruman min idraki anwariha, sehingga ia terhalangi untuk mendapatkan
cahaya-cahayanya, rahasia-rahasia harokatnya, perbuatannya, karena setiap harokat berdiri, ruku, sujud itu ada makna-makna. Ya, jika hati kotor maka dia tidak akan merasakan makna berdiri, makna ruku, makna i'tidal, makna sujud dan lain sebagainya. Fatakunu salatuhu jasadan hamidan bila ruh, sehingga solatnya itu ibarat jasad tanpa ruh. Au takunu haba'an manthura, atau ibarat debu yang berterbangan. Ya, nah maka intinya adalah sebelum kita berdiri, sebelum kita melakukan sholat, kita melakukan 4 tahapan dari membersihkan diri, ya, yaitu membersihkan diri secara zahir, yaitu dari hadas dan najasah, kemudian membersihkan jawarih dari dosa-dosa, kemudian membersihkan hati dari akhlak yang madmumah, kemudian membersihkan sir roh dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka solat akan menjadi sumber kenikmatan dan kebahagiaan. Sehingga seperti yang sebelumnya kita katakan, orang yang keluar dari solat itu dia akan keluar dengan jiwa yang berbeda dengan jiwa sebelum ia masuk di dalam solat. Jika tidak, ya maka solat tidak akan dapat memberikan pengaruh kepada akhlaknya, sehingga ia keluar dari solat bahkan menjadi lebih buruk dari sebelum dia masuk ke dalam solat. Apa yang dia lakukan? Keluar dari masjid langsung cari sendal yang bagus diambil. Ya, ini bukan masuk solat, ya. Dan terus terang saya sudah 4 kali kehilangan sendal dan sepatu, dan semuanya kehilangan di mana? Kehilangan di masjid. Itu artinya apa? Bahwa ada orang yang datang ke masjid memang bukan untuk solat, tapi untuk mencari sendal. Nah, ini adalah makhluk yang paling jahat, ya, paling hina, ya. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menjawab panggilan undangan Allah, tetapi untuk menyakiti orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai faida tatahhara minal aqdar wa khala'a ribqatal aghyar. Ya. Nah, kemudian nanti akan perlu pada renungan-renungan supaya kita merasakan makna-makna ketika kita berdiri di dalam solat, ya, sehingga dari awal itu Allah sudah memandang kita dengan pandangan rahmat, ya, yaitu kita jaga adab-adab, sehingga dari awal itu kita sudah layak untuk mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.